Sebuah mobil angkutan sangkar burung terbakar di Jalin Sun, Kalianda. Masa menggagalkan eksekusi rumah mewah di kawasan Villa Citra, Bandar Lampung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa. Kita berjumpa lagi dalam iNews Lampung, program berita daerah jaringan televisi terbesar di Indonesia, iNews TV. Sore ini kami menyajikan informasi menarik tentang berbagai peristiwa serta dinamika pembangunan di Lampung. Kebakaran mobil angkutan barang di Jalan Lintas Sumatera, Lampung Selatan menjadi sajian utama hari ini. Kendaraan bersama sopir selamat meskipun muatannya hangus. Laporan kami lengkapi dengan informasi kegagalan eksekusi rumah mewah di kawasan Bandar Lampung. Pemirsa, bersama saya Ferlicia Andini, inilah iNews Lampung selengkapnya. Sebuah mobil bermuatan sangkar burung terbakar di Jalan Lintas Sumatera, Kalianda. Api hanya membakar muatan bernilai puluhan juta rupiah, sementara kendaraan bersama awaknya selamat. Mobil pickup bernomor polisi BE9130GL mengangkut sangkar burung dari Punggur, Lampung Tengah menuju Pasar Impres, Kalianda. Kendaraan melaju mulus hingga Jalan Lintas Sumatera, dekat kawasan Madrasah Sanawiyah Negeri Kalianda. Sopir tidak mengetahui mobilnya terbakar. Api melalap sangkar burung serta menabur asap. Kendaraan di belakangnya memberitahu dengan bunyi klakson bersahut-sahutan, namun awak kendaraan belum menyadari. Mobil baru berhenti setelah disalip. Api keburu membesar dan nyaris menghanguskan seluruh muatan. Awak kendaraan berjibaku memadamkan api bersama sejumlah warga. Sopir tidak mengetahui penyebab kebakaran. Sumber api diperkirakan dari luar. Faktanya kendaraan selamat dan tidak mengalami gangguan yang memicu percikan api. Ya keluar api aja di situ, ada mobil lakson, nggak dikasih tahu. Saya lihat spion api udah gede, nggak tahu. Kalau asal mulanya kayaknya nggak tahu juga gimana. Tahu-tahu nyala api gitu. Iya. Kita dari mana, Bang? Dari Punggur. Dari Metro. Rencana mau Buat pamit ke sini Kalianda. Kalianda ke sini ke terminal. Bang, tadi apa aja sih, Bang, isinya, Bang? Ya sangkar aja, sangkar burung. Kebakaran mobil pickup menghanguskan aneka jenis sangkar burung bernilai puluhan juta rupiah. Awak kendaraan merasa beruntung karena hanya kehilangan muatan. Heri Fulistiawan, MNC Media, Lampung Selatan. Jurusita Pengadilan Negeri Tanjung Karang gagal mengeksekusi rumah mewah di Kompleks Villa Citra, Kota Bandar Lampung. Kegagalan ini akibat penghadangan massa. Petugas meninggalkan lokasi karena menghindari bentrokan. Jurusita Pengadilan Negeri Tanjung Karang bersama aparat kepolisian mendatangi rumah mewah di Kompleks Villa Citra. Rumah bernilai 7 miliar menjadi sengketa antara Jimmy Wijaya dan Yanti. Jimmy Wijaya merupakan pemilik rumah, sementara Wati adalah pemenang lelang rumah oleh Bank BNI. Eksekusi rumah gagal karena rumah dijaga ratusan massa. Pengosongan rumah tidak memungkinkan karena berpotensi bentrokan. Jurusita menyatakan eksekusi rumah terpaksa dijadwal ulang. Karena berhubung kondisi tidak kondusif, jadi ditunda untuk waktu ditentukan lagi lebih lanjut. Bukan ini ditunda untuk sementara aja. Eksekusinya yang ditunda? Iya. Tapi nantinya tetap akan dilakukan eksekusi. Tetap dilanjut dijadwal ulang lagi. Jimmy Wijaya menolak eksekusi karena mengaku sebagai pemilik sah. Sengketa rumah berawal dari utang piutang tahun 2011 antara almarhum Dempsey dan Jimmy Wijaya. Dempsey membayar utang dengan rumah namun sertifikatnya digadaikan ke BNI. Bank melelang rumah tahun 2013 dengan pemenang Wati. Keputusan pengadilan tidak bisa diganggu-gugat.
sedangkan kita putusan pengadilan inkrah. Bagaimana bisa dilakukan eksekusi kan gitu kan? Bagaimana mereka mengadakan eksekusi, bahkan lelangnya pun ibaratnya sudah tidak betul. Dasar lelangannya pun BNI sudah tidak betul. Dasarnya BNI sudah kalah, nggak bisa melelang lagi. Itu kan sudah nggak betul itu. Yang mana yang kita harus ikutin kan? Jadi apa tuh Pak harapan Bapak? Ya, harapan kita tetap ya mempertahankan ini, mempertahankan tidak dieksekusi, dan kalau memang ada permasalahan hukum ya lanjutkan dihukum. Ya dong, secara hukum dulu. Secara hukum, bukan langsung cara main eksekusi begitu. Jimmy Wijaya menilai putusan eksekusi pengadilan cacat hukum. Tergugat berencana melaporkan kasus ke Polda Lampung. Andreas Afandi, MNC Media, Bandar Lampung. 8 anggota DPRD Tanggamus minta perlindungan karena mendapat ancaman pembunuhan. Bupati Tanggamus Bambang Kurniawan menyebut para legislator itu cuma cari sensasi. Legislator mestinya lapor ke polisi dan bukan mengadu ke lembaga perlindungan saksi korban. Sejumlah anggota DPRD Tanggamus mendapat teror dan ancaman pembunuhan. Teror ini terduga berkaitan dengan pengembalian uang gratifikasi dari Bupati Tanggamus Bambang Kurniawan. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban LPSK Lampung mengajukan perlindungan legislator Tanggamus saat menemui Kapolda Brigjen Ike Edwin. Perlindungan ini berbentuk pengamanan melekat atau pengawalan. Bupati Tanggamus Bambang Kurniawan menyebut para legislator cuma mencari sensasi. Jika mendapat ancaman, legislator mestinya lapor ke polisi. Bambang Kurniawan tidak tahu menahu pengancam legislator. Ia siap menuntut jika anggota DPRD menuding dirinya sebagai pelaku. Laporin aja ke polisi, pusing amat. Ngapain lari ke LPSK? Itu kan sengaja mengada-ada, ya. Mengada-ada. Kalau saya lihat itu cuma mengada-ada aja. Ya. Kalau mereka itu laporkan ke polisi, kan beres. Kalau ada ancaman, tunjukkan ancamannya, ini ngancamnya, kemudian kira-kira siapa yang mengancam, kan beres, ya kan? Kalau mereka mengarahnya kemana, sasarannya itu kemana? Kalau mereka mengarah misalnya, oh Bupati ngancam, oh saya tuntut, oh gitu. Iya, kapan saya ngancam-ngancam? Nggak pernah. Cuman itu ketakutan sendiri. Akhirnya mereka jadi paranoid sendiri menurut saya. Karena kenapa? Karena menurut saya ini hanya sensasi aja. Ada sensasi, ya, kemudian mencari perhatian, ya. Kenapa? Karena tujuan mereka sendiri nggak tercapai. Tujuan mereka sendiri. Tujuannya seperti apa? Nggak, tanya aja sama mereka. Wakil Ketua LPSK Lili Pantauli Siregar mengatakan, 8 anggota DPRD Tanggamus mendapatkan ancaman pihak tertentu setelah melaporkan dugaan gratifikasi ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kedelapan wakil rakyat ini meminta perlindungan. Indra Siregar, MNC Media, Tanggamus. Tim khusus anti bandit meringkus tersangka jambret di Jalan Kartini, Kota Bandar Lampung. Penangkapan diwarnai kejar-kejaran. Pelaku sempat menendang motor polisi, namun tersungkur sendiri bersama kendaraannya. Tim TKP 308 Ranmor Polresta Bandar Lampung meringkus tersangka jambret berinisial MS, warga Kelapa 3, Kecamatan Tanjung Karang Barat. Pelaku bersama buron berinisial SR merampas tas korban bernama Sigit di Jalan Kartini, Kota Bandar Lampung, Selasa malam pukul 22. Sigit berteriak begitu penjambret beraksi. Tim patroli kebetulan lewat lokasi penjambretan. Petugas langsung mengejar, namun pelaku menendang motor polisi. Kendaraan jambret kehilangan keseimbangan sehingga tersungkur sendiri. Polisi menduga penjambretan 5 kali, namun tersangka hanya mengakui sekali. Adanya kejadian pencurian dengan pemberatan dengan modus jambret yang terjadi 2 hari terakhir di wilayah hukum Polresta Bandar Lampung. Akhirnya tim TKP 308 Ranmor Polresta Bandar Lampung berhasil melakukan penangkapan terhadap pelaku jambret atas nama Mares, alias Cungkring, alias Mares, ya, yang berumur 33 tahun, pekerjaan buruh, yang mana yang bersangkutan melakukan lebih dari 1 kali, dan saat ini kami masih melakukan pengembangan terhadap tersangka tersebut. Ada tersangka? Ya, modus operandi yang digunakan adalah
tersangka mengintai korban, kemudian ketika korban sedang lengah, memepet, kemudian mengambil barang-barang berharga milik korban. Ketika dilakukan penangkapan, sempat melakukan perlawanan di mana sempat menendang petugas, motor petugas. Penjamret terancam hukuman 12 tahun karena melanggar pasal 363 dan 365 KUHP. Pelaku menjalani proses pemeriksaan di Polresta Bandar Lampung. Ruslan AS, MNC Media, Bandar Lampung. Pemirsa, setelah jeda pariwara berikut kami kembali dengan informasi lain, di antaranya wilayah Lampung dan hampir seluruh Indonesia memasuki kemarau basah hingga akhir tahun 2016. Tetaplah bersama kami di Ayus Lampung. Anda masih menyaksikan Ayus Lampung. Pemirsa, BMKG memastikan fenomena kemarau basah hingga akhir tahun 2016. Fenomena ini merupakan dampak badai El Nino dan La Nina. Wilayah Lampung dan hampir seluruh Indonesia hujan selama musim kemarau. Badai La Nina merupakan fenomena pendinginan suhu muka laut di Samudra Pasifik area Khatulistiwa. Kondisi ini mendorong tambahan suplai uap air dan berdampak peningkatan curah hujan. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengungkap 92,7% wilayah Indonesia masuk musim hujan atau kemarau basah mulai Agustus hingga November. Dalam proses transisi ini terjadi angin kencang, puting beliung, dan gelombang tinggi. Badai La Nina meningkatkan ketersediaan air sehingga menguntungkan pertanian. Meski begitu, masyarakat perlu mewaspadai potensi bencana hidrometeorologi seperti banjir dan longsor. Bencana mengganggu distribusi logistik, transportasi udara, hama tanaman, dan nyamuk demam berdarah. Kepala BMKG Pusat Andi Eka Sakya mengatakan, kemarau basah berlangsung hingga akhir tahun atau bertemu kembali musim hujan tahun 2017. Karena sekarang ini kita mengalami apa yang disebut kemarau basah, yang disebabkan oleh salah satunya itu adalah apa yang kami sebut dipole mode. Nah, dipole mode itu ada di sebelah barat kita, tapi lebih dekat di pantai timur Afrika, yang berdampak pada curah hujan yang tinggi, terutama di Sumatera, di bagian barat, tentu juga Lampung dan Jawa Barat dan sebagainya. Nah, ini kan tentu perlu kita waspadai, ya, terutama mengenai potensi longsor dan segala macam. Kalau dampaknya terhadap pola tanam sendiri? Nah, pola tanam sebetulnya menarik ini ya, karena biasanya secara tradisional itu kan mereka patokan bahwa April sampai Oktober itu kemarau dan oleh karenanya kegiatan harus berhenti. Melihat kemarau basah ini kan tentunya harus kemudian terus saja, karena cukup ya, hujannya itu cukup. BMKG memperhitungkan sifat musim hujan pada musim kemarau basah mencapai 51% normal, 48% atas normal, dan 1% bawah normal. Andres Afandi, MNC Media, Bandar Lampung. Institut Teknologi Sumatera akan membangun observatorium bintang di kawasan Tahurawan Abdurrahman. Pembangunan pusat pengamatan benda luar angkasa ini sesuai kebutuhan, mengingat Indonesia baru punya satu observatorium Bosca di Lembang, Jawa Barat. Institut Teknologi Sumatera (ITERA) kerjasama membangun observatorium bintang dengan Institut Teknologi Bandung (ITB) serta pemerintah Provinsi Lampung. ITERA dan ITB telah menandatangani nota kesepahaman Kamis kemarin. Agenda dihadiri Menteri Pekerjaan Umum, Ketua MPR RI, Kepala Lapan, Kepala Pusat Konservasi Tumbuhan LIPI, serta jajaran pemerintah Provinsi Lampung. Pembangunan observatorium sesuai kebutuhan. Indonesia sejauh ini hanya memiliki observatorium Bosca di Lembang, Jawa Barat. Pusat pengamatan benda luar angkasa ini telah berusia 90 tahun. Observatorium juga mendukung pembukaan program studi astronomi ITERA dan pusat wisata edukasi. Rencana pembangunan observatorium di kawasan Taman Hutan Raya Wan Abdurrahman. Lokasi ini bebas polusi cahaya karena jauh dari permukiman.
Moratorium itu memang kita akan mulai segera. Tadi kan sudah ditandatangani bukan hanya MOA, tapi sudah sampai PKS. Pada tahun awal itu adalah pengembangan daripada sarana dasarnya, transportasi dan kemudian nah itu semua akan dibiayai oleh pemerintah provinsi. Nah kemudian kami ITB dan ITERA akan menyiapkan programnya, akan menyiapkan isinya yang namanya teleskop, termasuk menyiapkan juga SDM yang akan mengelola. Dan ini akan merupakan sumber wisata edukasi yang terbesar untuk Provinsi Lampung karena ini akan bisa mengundang banyak pendatang bukan hanya dari Provinsi Lampung tapi juga dari provinsi lainnya termasuk juga dari Jawa dan karena kapasitas daripada Observatorium Bosca itu sudah terlampaui dan perlu adanya bantuan tambahan kapasitas dengan membuat observatorium baru. Nah ini kalau dia kualitas mungkin bisa lebih baik karena teknologi yang dipakai teknologi sekarang. Kalau yang dulu kan pasti teleskop 100 tahun yang lalu. Setiap provinsi idealnya memiliki observatorium. Selain pemantauan benda luar angkasa dan edukasi, tempat ini berfungsi sebagai pertahanan negara. ITERA bersama Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia LIPI juga akan membangun kebun raya di kawasan kampus ITERA. Kebun raya ini mendukung tugas dan fungsi pendidikan tinggi serta laboratorium ilmu hayati. Andres Afandi, MNC Media, Bandar Lampung. Waikanan menggelar pemilihan kepala kampung serentak pada 28 Oktober 2016. Peserta membludak dan bahkan melebihi kuota. Demi netralitas pemilihan, Bupati Waikanan mengganti belasan penjabat kepala kampung. Pemilihan kepala kampung serentak Kabupaten Waikanan meliputi 118 kampung. Peserta pemilihan membludak sampai 268 bakal calon. Beberapa kampung terdapat kelebihan kuota maksimal calon 5 orang. Pemilihan kepala kampung menarik banyak calon karena dugaan besarnya dana desa mengalir dari pemerintah pusat. Anggaran desa mendekati miliaran rupiah. Bupati Waikanan Raden Adipati Surya menginginkan pemilihan kepala kampung netral. Ia mengganti 16 penjabat kepala kampung karena memiliki hubungan keluarga dengan calon. Kondisi ini membuka kemungkinan keberpihakan. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Kampung Waikanan, Selan, menjelaskan kuota pencalonan kepala kampung serta netralitas pemilihan. Dalam peraturan bahwa pencalonan kepala kampung ini ada jumlah minimal, ada batas maksimal. Jumlah minimalnya calon kepala kampung itu minimal 2 orang untuk melaksanakan pemilihan kepala kampung. Maksimalnya ada 5 orang. Nah, dalam 118 kampung yang ada di Kabupaten Waikanan yang akan melaksanakan pemilihan kepala kampung serentak ini, ada 4 kampung yang kuotanya lebih dari 5 calon. Dalam pelaksanaan pemilihan kepala kampung itu, jadi Pak Bupati mengharapkan sekali bagi PJ kepala kampung ini tidak ada keterkaitan dengan salah satu calon. Nah, karena beliau ini mengharapkan sekali proses pemilihan kepala kampung itu ya betul-betul netral. Pemilihan kepala kampung serentak meliputi tahap seleksi berkas pencalonan, tes tertulis, dan tes narkoba. Jika salah satu tahapan gagal, peserta tidak lolos pencalonan. Dian Pirasta, MNC Media, melaporkan. Pemirsa, setelah pesan-pesan berikut ini kami kembali dengan informasi lain di antaranya. Polair Polda Lampung menggelar Sambang Nusa ke kawasan pulau terpencil. Ikuti informasinya sesaat lagi. Terima kasih Anda masih bersama kami. Polair Polda Lampung menggelar program Sambang Nusa untuk meningkatkan pelaksanaan tugas Polmas Perairan dan pengamanan seluruh pulau. Sambang Nusa memberi perhatian generasi muda serta penduduk kawasan terpencil. Lampung memiliki garis pantai 1.105 km, 132 pulau kecil, serta 6 sungai besar. Salah satu kawasan terpencil seperti Pulau Tegal menjadi sasaran program Sambang Nusa Polair Polda Lampung. Sambang Nusa merupakan bentuk kepedulian kepada masyarakat pesisir atau nelayan pulau terpencil. Polair memberikan bantuan alat tulis kepada anak-anak nelayan. Bantuan ini dapat mengatasi keterbatasan sarana dan prasarana pendidikan.
Sambang Nusa mencakup pemeriksaan kesehatan serta pengobatan gratis. Pelayanan ini memenuhi hak hidup sehat dan sejahtera. Petugas membagikan sarung dan kelambu karena kawasan Pulau Tegal merupakan endemik penyakit malaria. Terus apa yang menjadi kekurangan apa di sekolahnya? Kursinya bagus. Ada nggak kursinya? Sedikit. Jumlah siswa 8 ada bapak-bapak yang atas ya. Jadi harapan saya anak-anak pelajar saya ya, supaya ada pengembangan. Sambang Nusa Pulau Tegal, kawasan Teluk Pandan, Kecamatan Padang Cermin, Pesawaran merupakan program rutin. Polair Polda Lampung berkontribusi membangun kehidupan berbangsa. Sambang Nusa menciptakan rasa aman. Bagaimana nanti masyarakat di sini bisa meningkatkan pendidikan, ada sedikit sarana kontak tadi untuk membantu memberikan motivasi anak-anak di pulau, bahwa anak-anak di pulau ini juga diperhatikan oleh pemerintah. Nah itu kita juga dapat dukungan dari Pemda. Yang jelas kalau dari sisi bidang kepolisian kita tingkatkan Kaptipmas sampai ke wilayah pesisir ataupun pantai-pantai yang ada di wilayah perairan. Kemudian dari sisi kesehatan, akan mungkin dari pendidikan, dari Pak Sofyan. Kegiatan Sambang Nusa ini kan di beberapa kepulauan, berapa titik sih target dari kegiatan Sambang Nusa ini? Ya, nanti kita akan melihat dari beberapa pulau-pulau ya dalam setahun minimal 3 atau 2 kali. Sambang Nusa juga merupakan sarana sosialisasi program pemerintah. Luasnya wilayah tangkapan ikan membuka kesejahteraan nelayan. Polair mengajak warga Pulau Tegal menjadikan laut sebagai halaman rumah dan lumbung kehidupan. Andres Afandi, MNC Media, Bandar Lampung.